Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pengembangan aplikasi Adiman Power versi 4 untuk penunjang pengelolaan sumber daya manusia SDM di PT Adikarya Persero Tbk. Di sini dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Tatang Atofik yang dipresentasikan oleh kelompok 15 yaitu dengan saya sendiri Bregas Ramantio di NRP 632221126 dengan Pak Andrian Juli Fitrianto dengan NRP 1131. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Brekas. Daftar isi adalah bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 metodologi penelitian. Oke, di pendahuluan ini nanti kita akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk latar belakang sendiri, jadi perlunya manajemen proyek yang baik akan membantu dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Kemudian pengelolaan resources atau sumber daya sangatlah penting, termasuk pengelolaan tenaga kerja. Kemudian pengelolaan tenaga kerja yang baik dan efektif eh, dapat bekerja secara produktif dan efisien sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing agar proyek yang diamanahkan bisa diselesaikan. Oke, untuk rumusan masalah di sini kami akan melakukan pengembangan eh, dari aplikasi Adi Manpower sebelumnya eh, ke versi yang lebih baru dengan mengidentifikasi tingkat kebutuhan pengguna dan mengevaluasi kinerja aplikasi tersebut dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan tenaga kerja di perusahaan. Tujuan penelitian diantaranya adalah mengidentifikasi atribut pengelolaan tenaga kerja, kemudian mengidentifikasi bisnis model kanvas (BMC) PT Adikarya, kemudian mengidentifikasi gap yang terjadi antara kebutuhan tenaga kerja di lapangan dan formasi tenaga kerja yang tersedia. Kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasi atribut yang perlu ditingkatkan, seperti fitur-fitur yang dibutuhkan oleh pengguna, yaitu manajemen dan pegawai PT Adikarya. Untuk manfaat penelitian, yaitu dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan aplikasi AD Manpower versi keempat, sehingga dapat meningkatkan pengelolaan tenaga kerja yang lebih efisien dan efektif. Baik, kemudian ke bab 2, yaitu dasar teori. Untuk yang pertama mengenai pengertian sistem, sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan atau input, pengolahan atau processing, serta keluaran atau output. Nah, di sini adalah model sistem, dapat kita lihat di gambar nomor 1. Ini merefer ke FATA 2007. Kemudian untuk bisnis model kanvas, yaitu strategi manajemen yang digunakan untuk membantu merancang sebuah perencanaan bisnis perusahaan. Nah, di sini ada 9 elemen. Yang pertama, customer segment, yaitu pihak-pihak yang akan menggunakan produk dan memberikan penghasilan bagi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah value proposition, adalah suatu keunggulan atau keunikan suatu produk atau jasa. Kemudian channel, bagaimana volume value atau keunggulan produk atau jasa tersebut bisa dijangkau oleh para pelanggan. Kemudian yang keempat adalah customer relationship, yaitu bagaimana membina, menjaga, mempertahankan hubungan dengan pelanggan yang baik lama maupun pelanggan baru.
Yang kelima adalah revenue stream, yaitu aliran dana yang masuk dari hasil penjualan. Kemudian ada key resources, gambaran aset-aset penting yang menentukan keberhasilan. Kemudian ada key activities, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan dalam rangka menunjang keberhasilan bisnis. Kemudian ada key partner, yaitu bentuk kemitraan atau kerjasama dalam menunjang keberlangsungan usaha. Terus kemudian yang terakhir adalah cost, cost structure, yaitu struktur biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari beroperasinya sebuah usaha. Untuk 9 kotak fundamental bisnis pada kerangka BMC, rekan-rekan bisa lihat di gambar seperti ini. Ada kotak key partners, kotak lagi ada key activities, key resources, value proposition, sampai dengan revenue stream. Kemudian ke dasar teori berikutnya adalah mengenai analisis sistem informasi, yaitu uh, apa bahwa sistem adalah di sini ada beberapa item ya, ada komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Kemudian sistem yaitu suatu keseluruhan tanpa memisahkan komponen pembentuknya. Kemudian bersama-sama dalam mencapai tujuan. Kemudian memiliki input dan output yang dibutuhkan oleh sistem lain. Kemudian memiliki diferensiasi antara subsistem, kemudian memiliki tujuan yang sama meskipun mulainya berbeda. Bapak Ibu bisa lihat gambar model hubungan elemen-elemen sistem di sini, yaitu sumber daya yang mengalir dari elemen input menuju transformasi, kemudian ke output. Di sini untuk menjamin proses berjalan dengan baik, maka dihubungkan dengan mekanisme kontrol. Kemudian untuk rancang bangun metode waterfall, ini dari FATA 2007, tahapannya adalah yang pertama requirement analysis, seluruh kebutuhan software didapatkan pada fase ini. Kemudian ada sistem desain, yaitu tahapan desain ini dilakukan sebelum tahapan coding sistem, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran seperti apa sistem yang akan dibuat. Kemudian ada implementation. Nah, di sini adalah tahap pemrograman. Kemudian selanjutnya adalah integrasi dan testing, yaitu mengenai penggabungan modul-modul yang telah dibuat dan dilakukan pengujian. Kemudian ada operation dan maintenance. Di sini adalah tahap yang paling terakhir. Ini softwarenya sudah jadi dan bisa dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Untuk tahapan metode waterfall bisa dilihat pada gambar nomor 4 seperti ini, rekan-rekan. Jadi ada analisis, kemudian requirement spesifikasi, kemudian desainnya seperti apa, kemudian diimplementasikan, kemudian testing dan integrasi, dan terakhir adalah operation and maintenance. Baik, untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bregas. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Pak Andrian. Eh, Selamat malam. Saya akan di sini akan menjelaskan tentang metodologi penelitian, yang diantaranya adalah tahapan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, dan variabel penelitian. Di tahapan penelitian ini, di mana informasi terkait sistem ini berasal dari manajemen proyek itu sendiri hingga teknis pengembangan sistem dikumpulkan. Semua informasi dikumpulkan dari sumber resmi, diantaranya jurnal, buku, artikel, dan penelitian terdahulu. Setelah analisis kebutuhan dirasa cukup dari pihak stakeholder maupun pengguna. Pada basis data, tabel dan kolom dibuat dengan isi entitas dan atributnya untuk membantu penelitian meraba arsitektur basis data sebelum implementasi. Di sini bisa dilihat dari diagram alirnya, dari mulai, setelah itu ke studi literatur, lalu ada di pengembangan, lalu di perancangan sistem, lalu di implementasi rancangan, pengujian dan analisis, pengoperasian, dan selesai.
Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa dilihat untuk dari BMC atau Business Model Canvas di uh, Adiman Power versi 4 ini. Dari key partners, yaitu ada vendor yang dipilih untuk mengerjakan mengevaluasi aplikasi Adiman Power, adalah vendor yang sudah terpilih dari beberapa vendor yang ada di Indonesia. Untuk di key activities, merancang aplikasi Adiman Power, serta mengevaluasi dan versi yang sebelumnya. Untuk key resources, semua divisi di bawah naungan PT Adikarya Tbk. Untuk value proportion, uh, Manpower bisa mudah absensi hanya menggunakan aplikasi tersebut. Kalau ada di Manpower yang sudah ada inaktif, bisa dilihat oleh manajemen PT Adikarya agar jika dibutuhkannya di Manpower tersebut atau di proyek yang lain-lainnya bisa dilihat dari aplikasi di Manpower tersebut. Kalau di customer relationship, ada semua manpower register tidak perlu absensi atau mendata manual karena semuanya udah based on application. Terus selanjutnya ada di channel, ada semua data yang terdaftar atau biodata atau dari manpower register tadi itu masuknya ke website tadi Manpower atau database tadi Manpower. Untuk customer segment, semua di customer segment ini ada semua di bawah naungan PT Adikarya dan seluruh manpower yang ada di naungan PT Adikarya. Lalu di cost structure, biaya yang dikeluarkan tidak selalu untuk mengevaluasi versi sebelumnya. Aplikasi ini setiap tahunnya dikembangkan dengan teknologi yang inovasi yang ada, yang terbaru. Untuk di terakhir yaitu revenue stream, aplikasi ini bisa mendapatkan manpower yang sesuai dengan apa yang proyek butuhkan. Lalu ada di lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di lingkungan PT Adikarya Persero Tbk. Penelitian ini dilakukan pada Januari hingga Maret 2023 dengan menganalisis kebutuhan yang harus ada pada sistem dan kebutuhan yang tidak terkait secara teknis harus didokumentasikan. Selanjutnya ada di jenis metode dan pengumpulan data. Jenis data pada penulisan ini adalah menggunakan data primer. Data primer ini yaitu dikumpulkan dengan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian. Lalu ada metode pengumpulan data diperoleh dengan observasi langsung dan pengisian data pengguna yaitu pegawai PT Adikarya dan yang sudah tetap maupun yang masih PKWT atau kontrak proyek. Selanjutnya ada di ServQual, pengujian analisis service quality. Service quality dibangun atas adanya perbandingan dua faktor utama yaitu persepsi manajemen PT Adikarya terhadap pelayanan yang sebenarnya diterimanya. Lalu pengukuran kualitas jasa-jasa dalam serve qual tersebut berdasarkan pada skala multi item yang dirancang untuk mengukur harapan dan persepsi manajemen serta gap di antara keduanya pada 4 dimensi kualitas layanan yaitu dari master data, unit operation, dan tenaga kerja, profil pengguna. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menilai persepsi atau kinerja tersebut di variabel S1. Lalu ada di skor nilai harapan atau kepentingan dari setiap variabel yaitu Y1. Menunjuk uh, menjumlahkan nilai harapan Y dan persepsi X. Bisa dilihat di rumus di bawah untuk keterangan itu X yaitu skor data skor rata-rata tingkat kinerja, Y yaitu skor rata-rata tingkat kepentingan, N tersebut jumlah responden total semuanya. Untuk ada IPA atau pengujian analisis importance analysis. Yang pertama itu metode importance analysis ini atau IPA dilakukan untuk mengukur atribut-atribut tingkat dan tingkat kinerja suatu produk atau jasa. Importance performance atau IPA juga adalah satu metode yang digunakan untuk analisis kepuasan konsumen terhadap produk atau kinerja perusahaan. Hingga tahapan terakhir yaitu pengukuran metode importance performance analysis setelah didapatkan data pengamatan sebagai berikut. Contoh di tingkat kesesuaian atau TKI antara kinerja dan harapan. TKI sama dengan SI per YI kali 100%. Di TKI tersebut tingkat kesesuaian responden dan XI skor penilaian kinerja. Berikut adalah daftar pustaka yang
kami cantumkan untuk membantu penulisan dan presentasi di malam hari ini tentang evaluasi Adi Manpower versi 4 ini. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika banyak salah kata, perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.